Bagaimana? Kangenkah kamu sama aku? Selamat datang kembali di podcast Biar Lega bersama saya Gilang Baskara, dimana saya hanya berbicara sendirian 1 jam mungkin kira-kira, membahas hal-hal yang ada di otak saya biar lega. Berapa minggu jadi episode podcast ini tidak hadir? Ya mungkin 2 minggu ya, lebih ya, 3 minggu kali ya. Tapi ya namanya juga kemarin sudah selesai akhirnya pekerjaan di Anyer. Gue tuh sebenarnya bisa aja banyak waktu kosong banyak. Gue tuh cuma nggak bisa apa ya. Gue tuh kadang kalau lagi ada satu kerjaan nih yang lagi berlangsung tuh gue malas ngelakuin yang lain. Padahal waktu itu juga banyak waktu kosong gue. Kan gue nggak syuting setiap hari 24/7. Cuma emang kadang ada nggak usah lah gitu. Kerjaan ini nggak menyangkut misalnya karena podcast kagak ada duitnya, nggak juga. Kadang ada gue lagi males terus ada kerjaan datang. Kalau emang lagi capek atau udah nggak dulu deh gitu bro, untuk biar hidup tidak terlalu ngotot gitu, harus ada semua, bikin apa macam-macam. Jadi ya gitulah, ini alasan aja sebenarnya sih, gue emang males-malesan orangnya. Apa kabar semuanya? Ya basa-basi banget ya. Jadi yang kemarin gue lakukan adalah kurang lebih 1 bulan lebih bahkan. Tapi gue ada pulangnya juga, jadi pulang ya 2 hari sehari. Susah Sinyal series dari Star Vision dengan sutradara Bapak Benedion Raja Guguk dengan produser Ernest Prakasa. Tayangnya belum tahu di mana dan kapan. Jadi boleh ditunggu saja. Pemainnya ada saya. Pemain utama tentu ada Abdur, Ari Kriting, Asri Wolas. Ditambah ada saya, ada Kiki Saputri, ada Boris Bokir, ada Randika Jamil, dan juga ada bintang-bintang tamu yang main juga, beberapa orang, ditunggu saja ya. Kemarin ada satu yang menarik bintang tamunya, yaitu adalah Fatih Unru. Kalau yang ngikutin stand up dari lama pasti tahu Fatih Unru adalah dulu tahun 2012-2013 tuh komik cilik. Umur 7 tahun, 8 tahun udah stand up tuh anak. Terus tadi ketemu lagi, gue kayak baru ketemu lagi dia semenjak kecil itu tuh ya baru waktu syuting kemarin. Rasanya gue kayak, sih udah gede banget ya gitu. Gue ketemu dia sekarang umurnya 16 tahun men. I feel really old. I am old. Ternyata gue udah cukup lama di industri ini gitu, di stand up berarti kan. Dia dulu komik cilik, sekarang udah 16 tahun. Jadi lucu aja ketemu dia. Ketemu dia lagi setelah sekian lama, ngobrol-ngobrol, ngomongin dulu waktu dia stand up segala macam lah. Seru. Terus juga yang gue seneng dari ikut proses syuting kemarin ini kan juga pertama kalinya gue ikut syuting sebagai pemain ya, itu lama. Kalau untuk film saya pernah beberapa kali main film, tapi kan hanya 1 scene, 2 scene mungkin. Paling banyak dulu Comic 8, Casino Kings, gue hitung ada sekitar 10 scene. Tapi ya udah aja gitu, banyak pulangnya. Kalau ini lagi-lagi gue dapat pelajaran baru sebagai pemain yang sebenarnya bukan tokoh utama, tapi dia selalu ada kan. Settingnya kan, situasinya kalau kalian ingat kan, filmnya hotel di Sumba. Kalau ini settingnya tetap hotel tapi di Anyer. Jadi gue sebagai pegawai hotel tuh ya lumayan banyak gitu dapat scene-nya. Kalau kayak kemarin waktu gue di Asia Man, gue belajar banyak soal proses produksi dari kursi
dari kursi director, ngelihat praproduksi segala macam, gue hadir di situ. Kalau sekarang gue sebagai pemain yang cukup banyak dapat scene-nya, dan karena nginep kali ya di luar kota kan, jadi merasa lebih dekat aja gitu sama semuanya, pemain dan kru. Bangun tidur gue ketemu dia lagi gitu. Kalau di Asyapmen kan gue mesti bangun tidur tetap di rumah, berangkat ke lokasi syuting. Kalau ini literally saya tidur di lokasi syuting gitu. Hotel tempat syuting dan hotel tempat pemain menginap tuh tempat yang sama. Jadi berasa kayak pesantren. Bareng kemana-mana bareng, apa bareng kayak gitu. Serunya di situ, pelajaran barunya gitu di susah sinyal ini. Banyak lah, gue juga dari sisi produksi, dari sisi produksi gue juga belajar banyak, lihat-lihat. Dari sisi pemain, sebagai pemain pun gue juga belajar banyak juga. Gue tahu gue bukan aktor yang baik lah gitu, belum sejauh lah mungkin gue bisa disebut sebagai beneran aktor, tapi insya Allah ya bisa lah dikit-dikit gitu. Tapi gue banyak belajar lah, harus banyak belajar, karena kan dunia gue yang utama tetap dari awal kan stand up gitu ya, jadi banyak yang mesti dipelajarin lagi. Lalu kemarin pas syuting mulai itu kalau nggak salah 23 Januari sampai kemarin terakhir berarti 27 atau 28 Februari ya. Oh itulah. Apa itu terakhirnya? Gue berarti melewatkan kemarin ulang tahun pas lagi di sana. 32 men. Tahun ini gue 32 tahun. Banyak hal-hal yang apa ya, yang gue syukurin terhadap hidup ini. Gue mensyukuri hidup itu sendiri, mensyukuri diberi kehidupan. Klise sih, cuma kalau lu pikir-pikir lagi kan, ya lu udah di sini gitu, di kehidupan ini lu dapat kesempatan untuk merasakan semuanya, ngerasain enaknya, ngerasain susahnya, ngerasain tai-tainya hidup gitu, ngerasain momen dimana hidup tuh indah banget ya, bersyukur banget. Lu ngerasain tai, ngapain sih gue dilahirin, ada dong perasaan kayak gitu. Apaan sih, dimana lu ngerasain hidup membawa lu banyak berkah, dimana lu ngerasain hidup kok kayaknya nggak adil sama lu ya. Ini emang gue gini ya, hidup tuh gue dilahirin cuma buat merasakan ketidakadilan A, I, U, E, O ini ya. Ya kan, seru banget ya. Kehidupan ini memang aneh. Tapi ya gue banyak bersyukur lah, mencoba lebih banyak bersyukurnya gitu. Bukan berarti aku tidak akan mengeluh, tentu keluhan akan ada selama kita manusia mah. Kita dilahirkan untuk mengeluh kayaknya. Tapi di luar itu kan banyak yang bisa banyak yang bisa disyukuri. BTW gue baru lagi jalan nih, di jalan lagi-lagi kan di mobil, dari kantor Stand Up Indo di daerah Kemanggisan yang nanti akan dibuka untuk umum. Maksudnya boleh warga umum boleh datang, karena di depan ada tempat penjualan distro segala macam. Dalamnya ada studio yang bisa dipakai oleh anak komunitas Indonesia secara gratis. Gue udah berkunjung kantornya 2 kali lah, mantep banget. Gue ngeliatnya tuh kayak punya rumah sendiri, tau gak lo? Kan masih baru kan, masih kayak ngisi perabotan apa, jadi kayak gue kayak baru punya rumah gitu, kayak mau ngisi ini kurang ini gitu, ngeliatnya seru banget kayak gitu. Dan gue kepikiran, ya gue tahu kalau yang dengar mungkin udah enak kali ya gue ngomongin soal box set. Box set spesialnya udah 4 tahun lalu bahkan 2017.
Tapi nggak apa-apa, akan tetap aku omongin. Kayaknya aku akan menaruh, jadi kan emang rencana gue dari awal adalah menjual itu secara online. Sekarang karena Stand Up Indo udah jadi kantornya, jadi gue tetap akan menjual itu secara online, tapi gue akan taruh juga. Jadi gue akan taruh offline-nya di situ, di kantor Stand Up Indo. Jadi orang kalau mau beli langsung bisa, tapi kalau mau pesan dikirim-kirim juga tetap bisa. Karena gue tuh sebenarnya takutnya action figurnya tuh kan agak rapuh tuh. Gue takut kalau kirim-kirim tuh takut jatuh segala macam. Walaupun gue udah nyiapin, gue udah ngetes sih, diproteksi dengan bubble wrap dan kawan-kawannya gitu. Cuma kan tetap aja lah. Kadang kan takut ada apa-apaan di jalan. Jadi kalau yang mau beli langsung nanti ada tempatnya di kantor Stand Up Indo. Mantips. Karena ya itu sudah memenuhi kamar saya, kayaknya kamar saya udah saatnya decluttering. Kalau si boxset mah bukan declutter ya, emang salah sendiri, gak gue jual-jual jadi memenuhin kamar. Kayak gitu. Tapi itu sih, gue salah satunya gue pengen nyoba untuk declutter sih, kayak ngurang-ngurangin barang. Gue merasa sudah sangat banyak barang yang tidak terpakai di kamar, di rumah terutama, dari kamar dulu lah. Paling jelas tuh kaos aja, kayak karena banyak yang udah lama nggak dipakai tapi kayak mau dikasih orang, aduh masih sayang, aduh ini bekas ini, aduh ini ada memorinya ini apa itu, kenapa ya? Susah banget melepas attachment terhadap barang tuh. Gue harus belajar sih gimana caranya biar gampang. Gue pengen banget nih ngilangin semua baju gue, kaos ya. Kaos, kalau dari kaos ya, kemeja gue belum tahu nih. Kaos pengen gue ilangin semua, terus gue yang polos-polos tapi gue biarin, jadi gue nyisain kaos polos aja. Terus gue beli lagi kayak kaos hitam 5 potong, mungkin kaos navy 5 potong, udah gue gak punya kaos lagi, udah itu aja gitu. Gue yakin bisa hidup dengan kaos hanya segitu dan tidak ada gambarnya sama sekali. Gue yakin bisa. Tapi yang gue tidak yakin bisa adalah kaos-kaos yang udah ada, aduh kok asa sayang, asa lebar dibuang. Manusia dan ikatannya terhadap barang-barang benda mati emang luar biasa. Aneh tau, gue kalau dipikirin aneh tau, manusia ngapain ya benda mati disayang-sayang terus. Ya begitulah. Mungkin ada yang sudah melakukan hidup minimalistik dan segala macam, boleh berbagi tips-tipsnya bagaimana mulainya. Gue yakin kalau udah jalan bisa sih. Karena ada juga tuh gue liat teman gue yang suka share ya soal kayak gini-gini. Dia punya lemari gede tapi isinya dikit. Dan dia salah satu caranya adalah isinya dikit tuh, lemari pakaiannya tuh emang cuma dikit. Terus juga dia tidak membiasakan diri nyetok barang. Kayak gue nih, gue kan punya di rumah mandi pakai sabun cair. Gue punya kali 4 refillnya. Satu refill mungkin 500 ml. 4 atau 5. Gue kebiasaan kalau beli tuh banyak gitu. Kayak sabun cuci muka langsung beli 4, beli 5 sekalian kayak gitu. Akhirnya ditaruh di mana? Ya di lemari. Yang membuat lemari jadi banyak barang. Sementara dia bilang, si teman gue ini, dia tidak pernah menyetok barang. Jadi pas udah mau habis banget baru beli, Itu salah satu dia nggak bikin penuh rumahnya gitu. Karena emang makin kesini kalau lu sadar, kamar lu, rumah lu jadi tempat naruh barang gitu, bukan tempat tinggal. Lu cuma naruh barang, naruh lagi, beli baru, naruh. Padahal gue udah berusaha. Yang udah gue mulai itu sepatu. Sempet gue sepatu tuh ada banyak banget sepatu. Sekarang gue juga masih agak lumayan sih. Gue kayaknya harus ngurangin. Dulu gue udah menerapkan kalau ada yang keluar, kalau ada yang masuk harus ada yang keluar gitu. Jadi kalau ada barang baru gue beli sepatu, harus ada yang keluar sepatunya. Harus ada yang gue kasih orang atau dijual. Seringnya sih gue kasih sih. Jual pun kadang gue jual nggak, bukan jual nyari untung gitu. Yang penting kejual lah, daripada ya di guanya juga dapat uang lumayan, tapi nilai value dari benda itu mungkin akan jadi lebih naik di orang lain gitu. Orang lain akan bisa memanfaatkan lebih baik, dan gue mungkin dapat leganya karena rumah kosong, berkurang space-nya. Dia dapat leganya, dapat manfaatnya dari barang yang gue kasih, itu barang yang dibeli dari gue, kan win-win sebenarnya.
Kalau sepatu gue udah mulai nih, gue kayaknya juga akan melakukannya lagi sih, ngeluarin. Terlebih lagi semenjak pandemi sih, jadi pemikiran akan mengurangi barang itu udah ada, terus semakin ditambah lagi sejak pandemi, apalagi pandemi awal-awal kan, kita nggak kemana-mana, keluar rumah, nggak keluar rumah, tidak beraktivitas. Terus kayak kalau gue nih ya, gue sih mikir kayak, ini sepatu punya sebanyak ini buat apa ya, nggak keluar juga. Baju punya sebanyak ini buat apa ya, gitu. Kayaknya nih emang jadi waktu untuk merefleksikan kehidupan, Edan. Ya nggak? Kalau gue sih gitu ya. Aku tidak tahu juga kalau yang lain-lain tuh gitu apa enggak. Tapi bisa kayaknya dia hidup dengan, soalnya teman gue ada tuh dulu yang, kalau lu ingat, aduh gue tersedih lagi inget ya, teman saya si Cebi yang meninggal 2 tahun lalu karena kanker. Dia dari, setahu gue ya, dari 3 atau 4 tahun lalu dia sudah hidup kayak gitu tuh. Kaos cuma punya warna biru sama warna hitam, biru tua. Kemeja cuma punya satu warna hitam kalau nggak salah. Gue nggak tahu cuma satu pieces atau cuma satu warna, mungkin dia punya beberapa piece tapi hitam semua. Pokoknya dia sudah menjalani hidup seperti itu tuh, minimalistik, hidup minimal gitu. Gue jadi baru ingat tuh dia udah kayak gitu. Makanya makin kesini gue kayaknya harus mulai deh. Makanya gue lagi coba kayak gitu. Terus yang temen gue, yang tadi gue bilang temen gue share soal dia nggak pernah nyetok barang kayak gitu, dia juga bilang kondisi di dalam kita tuh pasti berpengaruh ke kondisi luar gitu. Kalau rumah lu rapi, jadi dari dalam rapi, kamar rapi, semua rapi, insya Allah keluarnya ke kerjaan, ke karir, ke kehidupan tuh jadi lancar juga. Jadi ada energinya gitu, ada saling keterkaitan. Jadi kalau rumah lu berantakan, kamar lu berantakan, ya don't expect di luar kehidupan lu akan lancar, wes. Ya nggak selalu sih, cuma maksudnya tuh ada hubungannya, mungkin sugesti kali ya. Lu bangun pagi gitu ngeliat rumah lu rapi kan, beraktivitas ngelakuin hal-hal lain juga jadi lebih enak kali. Mungkin ke situ kali nyambungnya. Tapi berapapun gue setuju sih, gue merasa kamar gue tuh udah too much stuff. Gue ingat juga tuh materinya George Carlin waktu masih muda. Dia bahas soal things, soal barang. Ya udah ngebahas soal barang-barang aja, gimana kita tuh hanya beli barang, nambah barang, beli rumah untuk tempat naruh barang. Kacau emang manusia. Bulan Maret gue belum ngurusin pajak lagi nih. Kayak ngumpulin bukti potongnya udah sih beberapa. Ya tahu sendiri kan, kemarin pas pandemi kan kerjaan juga datangnya nggak kayak biasanya, datang kerjaan yang aneh-aneh, nggak aneh-aneh sih, di luar kebiasaan lah gitu, yang mungkin kita juga nggak mikirin pajaknya atau bayarnya gimana, potongan pajaknya gimana. Jadi gue juga bingung ngumpulinnya nih, tapi udah ada sih beberapa buat ngumpulin bayar pajaknya, ada udah bulan Maret. Seperti itu. Apalagi ya,
Giliran gue berapa minggu aja nggak upload, yang DM ada beberapa kali, mana nih bang, yang komen, yang mention, mana nih bang. Emang lu merasa itu precious saat udah kehilangan? Emang ya, saat udah nggak ada. Itulah manusia. Gue tuh pengen ngomongin apa ya kemarin. Gue melihat fenomena. Ntar. Ini kayaknya zoomnya udah mau habis baterai. Udah dicas jadi aman. Apa tadi gue lagi ngomongin? Itulah. Oh iya, gue ngeliat shifting dunia ini ya. Kayaknya kan sekarang yang lagi diagung-agungkan, yang lagi kelihatan seksi adalah lingkungan, kayak renewable resources, mobil listrik, tas kain. Tapi nggak tahu ya, gue kalau ngelihatnya susah sih. Kalau perusahaan besar susah untuk tidak husnuzon, susah untuk tidak berprasangka, susah untuk tidak suuzon. Kalau yang membuat kampanye mengagung-agungkan renewable energy segala macam adalah perusahaan besar, susah untuk tidak suuzon kalau pasti ada agenda besar di belakangnya. Atau ya udah, it's just another part to engage their businesses. Kayak ngomongin lingkungan apa, pasti kan untuk jualan juga ujungnya gitu. Kayak jualan apa listrik, apa mobil listrik atau segala macam gitu. Gue nggak tahu ya, Tesla udah pasti dia jualan mobil listrik, dia ngasih lihat soal kemampuannya irit mobilnya. Cuma gue nggak tahu ya, kalau Tesla pernah pakai narasi lingkungan nggak ya dalam jualan produknya? Kayaknya enggak ya. Dia emang jualan ya udah nih mobil listrik aja gitu kekuatannya. Kayaknya nggak pernah bilang ini lebih apa. Mungkin mereka bilang lebih secara duit lebih murah dari bensin kali, duit yang dikeluarkan oleh penggunanya. Cuma kayaknya bukan karena isu lingkungan ya, karena sebenarnya kan seperti yang lo tahu atau lo pura-pura nggak tahu, listrik yang kita pakai sekarang kan masih yang termurah adalah dari batu bara, setahu gue ya, yang termurah dari batu bara. Dan lo lihat sendiri pertambangan batu bara kayak apa, isu lingkungannya yang terjadi. Lingkungan dalam tanda petik dirusak sedikit seperti apa, sedemikian rupa untuk bisa jadi tambang batu bara, ya kan? Lu lihat sendiri rumah-rumah pengusaha batu bara tuh gedenya kayak apa. Terus juga tadi gue pengen ngomong apa ya, kayak gitu sih, batu bara. Jadi ya listrik, lu pindah ke listrik tetap pakai batu bara gitu, kelistrikan yang untuk menghidupi listrik di negara ini gitu. Iya, mungkin lu nggak pakai bensin lagi, lu nggak pakai minyak bumi lagi, lu merasa diri lu lebih ramah lingkungan, tapi listrik yang lu pakai kan dari batu bara, sama aja kayak gitu. Misalnya mobil listrik berarti pakai apa? Baterai. Kemarin kan rame Tesla katanya mau bangun pabrik baterainya di Indonesia, sehingga saham Antam kemarin sempat naik kan, karena ada gosip-gosip bakal bangun di sini. Ternyata nggak jadi, bangunnya di India kalau nggak salah jadinya. Baterai kan gunain hal-hal kayak gitu, hal-hal gue lupa bahan baku baterai pun ada sesuatu yang tetap ngambil dari
ya udah gitu, dalam tanda petik merusak lingkungan juga gitu. Mungkin secara niat tentu lu baik, lu mau pakai mobil listrik, lu mau pakai motor listrik kayak apalah yang tenaga listrik, karena dengan harapan akan lebih baik karena tidak pakai bensin. Cuma jika lo mau dilihat ya dibalik itu nggak tahu sih, gue masih ngerasa sama aja. Gue sih kalau gue jujur aja gue pengen banget kalau punya duit gue punya Tesla sekarang nih. Bukan karena isu lingkungan ya, karena mobilnya keren, gue udah pernah nyobain, fiturnya mantep, kenceng, terus secara biaya lebih murah kalau lu ngecas full sama lu ngisi bensin full dalam sebulan gitu, lebih murah biayanya. Walaupun mungkin sekarang belum konvensional sih, kayak chargernya kan belum, titik-titik charge-nya belum banyak kayak di US gitu. Cuma kalau punya banyak duit masa itu dipikirin? Enggak lah. Yang lagi dibikin banyak kayak di tol Cipali segala macam itu kan Hyundai, si Kona Electric dengan jualannya. Dia lagi bikin banyak tuh titik-titik tempat ngecharge. Kemarin di pom bensin dekat rumah gue yang gue biasa ngisi di situ udah ada satu station untuk ngisi listrik, gokil. Kemarin ada kecil gitu di ujung, dan yang lagi ngisi taksi Bluebird yang bukan yang Tesla, tapi Bluebird yang satu lagi, apa sih mobilnya yang bukan mobil listriknya yang selain Tesla itulah, gue lupa apa mereknya. Itu ada tuh lagi ngisi, si supirnya lagi tidur di dalam. Gue tanya sama petugas SPBU, katanya itu masih gratis sekarang. Itu masih gratis, tapi satu mobil hanya boleh 1 jam maksimal ngisinya, ngecasnya kayak gitu. Iya, jadi kalau motivasinya untuk lingkungan sih enggak sih kalau menurut gue. Tapi kalau motivasinya emang untuk bisnis ya bisnis aja. Kalau menurut gue ini udah masih motivasinya ya bisnis aja gitu. Kayak penggunaan tas kain. Padahal justru katanya kalau dari sejarahnya nih, gue lihat dari internet doang ya, gue juga nggak tahu kebenarannya. Pencipta kantong kresek plastik tuh justru menciptakan itu agar bisa dipakai berulang-ulang. Karena kantong kresek itu kan bisa diuel-uel sampai tipis ya, sampai kecil banget. Itu diuel-uel taruh kantong. Diuel-uel taruh kantong ya udah. Lu bisa bawa-bawa itu kalau belanja atau kalau pergi kemana-mana gitu. Katanya tujuan utamanya dibikin kantong plastik kresek tuh itu tadinya. Tapi sekarang malah jadi dipakai sekali pakai gitu, dan dianggap malah merusak lingkungan. Yang menjadikan itu merusak lingkungan adalah kan kalau dibuang sembarangan. Ya kalau dibuang lah, pertama dibuang karena terurainya lama memang. Mungkin itu jadi masuk akal sih, karena si penciptanya dulu dia maksud dia bukan untuk dibuang ini, tapi untuk lu simpen, lu pakai-pakai ke mana-mana terus. Karena ini susah diurai gitu, maksudnya bisa tahan lama dipakainya, berarti kan emang harusnya lu pakai terus. Cuma ya entahlah. Sekarang jadi tas kain. Sekarang tas kain coba. Nggak tahu ya, ini mah pemikiran saya aja ya. Iya kalau orang akhirnya bawa kemana-mana, jadi mengurangi, bener. Tapi kan ada juga orang-orang yang suka lupa bawa. Kadang pun saya suka lupa bawa. Tapi kalau saya lupa bawa biasanya ya saya tenteng aja belanjaannya, atau trolinya dibawa ke mobil. Tapi kadang orang akhirnya beli lagi di supermarket itu jualan tas kain. Yang terjadi adalah numpuk. Orang juga di rumah akhirnya numpuk tote bag. Siapa sekarang di rumah lu yang punya tote bag banyak? Ada kan? Banyak pasti kan? Tote bag bertumpuk-tumpuk.
Terus pembuatan tote bag, gue juga mikirnya tote bag kan pasti dibikin, kalau bukan yang industri rumahan, dibikin sama industri gede. Itu kan belum ada benang apa pabrik ngejahitnya atau ngewarnainnya tuh, ngenyablonnya, kasih warnanya. Itu mungkin ada limbahnya apakah tidak ke lingkungan lagi akhirnya imbasnya. Susah sih, kita tuh udah segala macam yang manusia lakukan tuh udah imbasnya emang banyak yang buruk gitu. Emang kita teh perusak bumi, udahlah kita. Ngapain nyari kehidupan jauh di Mars, nyari air di Mars, air yang di bumi aja nggak diurus. Karena kita emang kebiasaan gitu kan, secara manusia pun ada barang apa rusak ya udah kasih orang, jual, beli lagi, ada apa cari lagi. Kayak gitu. Jadi ya itulah, buminya begini, jadi ya udah cari kehidupan tempat lain aja yuk. Ntar ya, saya bayar tol dulu. Jadi apakah aku tidak usah menyelamatkan lingkungan ini? Jadi apakah aku tidak usah mengurangi penggunaan plastik? Apakah aku tidak boleh pakai sedotan stainless steel aku? Apakah aku tidak boleh membawa alat-alat makanku sendiri? Apakah aku tidak boleh makan pakai sendok kayu? Boleh. Gue alat makan sendiri punya, gue stainless. Sedotan punya, sendok garpu punya. Kembali lagi seperti yang sudah biasa saya ungkapkan, untuk menghadapi corona ini ya juga mungkin untuk berlaku untuk menghadapi lingkungan ini adalah lakukan apa yang kamu percaya aja sih. Do you believe if you bring stainless steel straw everywhere it could save the environment? Then do it. If you believe that bringing your own bag to the groceries, just do it. Or bringing your own plastic bag. You have so much plastic in your house. We are typical Asian house that have many plastic, many little plastic. We put it in one bigger plastic bag. So we put our little plastic bags, little tiny plastic bags, put it in the bigger plastic bags. That's a typical Asian house. Typical Asian household have that kind of thing. Little plastic bag, many little plastic bag put in a bigger plastic bag. Or in my case, tiny plastic bag folded until it becomes a triangle, folded in triangle, and put it in the bigger plastic bag or in the bigger paper bag. Itu udah tipikal banget lah. Kalau gue sih kayak gitu, plastik simpan. Kecuali plastik yang habis nyimpan cucian. Kadang kan kita kalau keluar kota cuciannya kadang taruh plastik kan, atau habis baju basah ditaruh di plastik. Itu kan kadang plastiknya jadi bau tuh, udah bau apek atau bau baju basah apek. Nah
akhirnya dibuang tuh, baru kayak gitu gue buang. Kalau sisanya, kalau plastik masih bagus, pasti gue lipat, taruh. Nah itu mungkin salah satu yang bikin rumah makin penuh kali ya. Gue tuh jadi bingung, tapi kalau dibuang kayaknya masih bisa dipakai deh. Rudet anjing. Jadi gimana baiknya nih? Hah? Dibuang-buangin aja semua. Yang penting rumah kita nyaman, bersih, tapi lingkungan sekitar kotor karena kita buang-buangin. Ya harus gimana nih? Bingung ya. Anjing, ada Land Rover keren banget kayaknya siap menghadapi jalan apapun gitu. Land Rover yang lama nih, yang kotak-kotak tuh, yang masih besi semua kayaknya. Tapi ngebayangin ngisi bensinnya udah baca email apa? Nanti deh ya, lagi nyetir kan. Nanti deh gue lanjutin lagi ya baca email ya. Bye. Selamat datang kembali. Akan ku lanjutkan emailnya dengan podcastnya dengan baca email. Ini sudah hari Jumat siang. Mohon maaf kalau lagi ada suara berisik-berisik karena rumah saya lagi direnovasi, mau diubah menjadi benteng Takeshi kayaknya. Oke, email dari 4 Januari. Alright, subjeknya GWS. Hai Gilang, telat banget denger podcast episode panas. Cuma mau bilang semoga cepat sembuh ya dari COVID dan bisa berkegiatan. Semangat, saya terima kasih Ica. Makasih Ica. Ya Ica, terima kasih, tapi aku sudah sembuh dari akhir Desember alhamdulillah, dan sekarang sudah beraktivitas layaknya orang normal dan sudah tidak takut lagi pada COVID. Hahaha, enggak deng. Masih takut. Jadi tetap pakai masker. Lanjut, SIM yang ngeselin. Halo Bang Gilbas, kenalin aku A dari Jogja. Aku cerita masalah ngurus SIM yang super wood kayak video Bang Gilbas. Awal mulai bulan Oktober kemarin aku harus perpanjang SIM karena udah mau kadaluarsa. Karena aku di Jogja merantau, aku cari info deh apa yang bisa Aku cari info deh apa bisa urus SIM di luar daerah asal. Oh ternyata bisa karena database SIM udah nasional kan. Jadilah aku ngurus perpanjang mepet masa habisnya, H-5. Aku baru ngurus. Udah tuh aku antri tes kesehatan dari jam 7 pagi. Padahal loket baru buka jam 8. Udah sampai nomor antrian dipanggil, ternyata untuk perpanjangan urus SIM luar daerah harus ada belangko verifikasi data. Langsung aku ke loket SIM-nya buat minta belangko verifikasi. Antri lagi dan saat ini udah jam 10-an. Setelah nunggu setengah jam lebih, akhirnya namaku dipanggil. Tapi bukannya dapat kabar bahagia kalau belangkoku udah ada, aku malah dapat berita kalau dataku tidak ditemukan. Udah misu-misu aku dalam hati. Udah antri dari pagi banget, nahan berak lagi, malah zong. Aku nanya dan minta dicek lagi sama polisinya. Ternyata emang gak ada. Database nasional apaan? Padahal SIMku beneran ada dan bukan SIM bodong. Asem banget. Akhirnya aku telepon ayahku, udah mau nangis karena gak mungkin bisa balik ke daerah asal karena COVID ini. Akibat doa manusia terzolimi, aku dapat channel dari teman ayahku buat dapat belangko verifikasinya itu dengan syarat aku harus dapat data bahwa SIMku beneran terdaftar di daerah asal. Yang bikin kesel, ngurus SIM-nya cuma sampai jam 12, anjir, mau gak mau gue harus balik hari ini. Lusanya aku baru balik dan harus antri dari awal banget sampai jam 12 biar dapat selembar SIM, tai banget. Sekian Bang email dari aku, cuma mau cerita dan sambat biar lega. Stay safe and happy all. Ya begitulah namanya kehidupan di negara ini. Jadi kalau kalian tahu rasanya betapa birokrasi dan segala macam di sini tuh rasanya terlalu terbelit-belit. Jadi kalau kalian suatu saat masuk ke birokrasi tersebut, tolonglah jangan dibuat berbelit-belit. Gue tahu itu muluk-muluk. Gue tahu kalau ada orang baru masuk ke pemerintahan terus bilang aku akan mengubah dari dalam. Bullshit man, itu sangat muluk-muluk. Gue tahu, cuma paling enggak dari elunya sendirilah. Seperti kata Michael Jackson, if you wanna make a world a better place, take a look at yourself, then make the change. Ya, coba sana kamu masuk birokrasi biar gampang orang bikin SIM. Lanjut. Tapi ini gue gak tahu ya bisa berapa lama ya, karena gue ada kesibukan lain di luar podcast ini, sorry. Ya. Lanjut. Ini udah tanggal berapa? 7 Januari. Halo Bang Gilbas, saya mau cerita aja Bang Gilbas. Saya lulusan salah satu SMK negeri di Jakarta.
Jangan dibacain ya bang sekolahnya, SMKN bla 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 bla, Jakarta. Saya lulusan tahun kemarin bang, sekarang saya kerja di salah satu perusahaan cukup terkenal yang bergerak di bidang otomotif. Astra ya pasti. Di tahun awal lulus saya kan nyari kerja bang, tapi masih ada perusahaan yang menolak. Oh, masih ada perusahaan yang menolak tenaga kerja dari beberapa sekolah tertentu, salah satunya karena catatan tawuran dari beberapa sekolah termasuk sekolah gue ini. Tapi alhamdulillah sekarang saya udah dapat kerja dan insya Allah tahun depan dapat beasiswa Politeknik Manufaktur dari perusahaan saya sekarang. Ih mantap, keren. Kalau menurut Bang Gilbas gimana tentang orang-orang yang masih tawuran kayak gitu dan ngerugiin orang lain? Jangan tawuran. Ya wis gimana pendapatnya? Ya janganlah kalau bisa lah. Gue tahu itu kan masa muda. Gue sih bisa ngomong gini karena gue sudah melewati umur-umurnya. Kalau kalian yang sedang di umur 17, 18, 19 kan tidak tahu rasanya melewati umur tersebut kan. Belum tahu rasanya. Kalian sedang di umur tersebut. Ya, memang itu adalah masa-masa dimana kita tuh pengen kelihatan, pengen mencari jati diri lah kalau bahasa-bahasa orang-orang tuh kan. SMP, SMA tuh masih aing teh sahanya, aing apa purpose-nya di dunia ini, celah. Jadi ada teman ngajak apa nyobain, ada teman ngajak apa nyobain. Biasanya sih begitu. Tapi ya harusnya bisa dipikir lah kalau tawuran kan salah satu resikonya lu tahu lah bisa terluka, bisa ditangkap polisi atau kalau lu beruntung lu bisa mati. Jadi ya pikirin lah baik buruknya. Lanjut horore. Bang ceritain pengalaman horor abang dong sama anime yang abang suka. Gua sejujurnya gue tuh tidak terlalu percaya ya sama yang gitu-gitu. Walaupun gue kadang mendengar cerita atau bukti kalau hal-hal seperti itu ada ya di luar hantu dan klinik-klinikan gitu. Tapi gue nggak terpercaya itu gitu. Gue bacanya menarik, denger ceritanya menarik, tertarik. Tapi dibilang percaya banget tuh nggak juga gitu. Jadi gue juga bingung sih posisi gue nih di mana gitu. Kayak gitu. Jadi ya nggak terlalu percaya sebenarnya. Dan kalau ditanya pengalaman mengerikan, horor tuh nggak ada banget gitu. Paling kalau yang di Boring Bokir episode horor tuh nggak terlalu gimana juga sih. Betul ngomongin Boring Bokir, semalam kami baru syuting lagi. Ini bocoran nih, tidak ada yang tahu lagi. Buat yang menunggu Boring Bokir, kayaknya hari ini tayang deh. Semalam baru syuting, kemarin ya malam baru syuting. Kayaknya hari ini tayang. Jadi gue nggak ada cerita horor yang gimana banget sih. Paling iya nggak ada. Paling pernah sih waktu SMA perpisahan kelas biasa rame-rame kan satu kelas pergi ke puncak. Terus jadi puncak villa kami itu kayak di lembah gitu loh, apa di bidang miring gitu. Jadi villa gua di satu, jadi kayak sengkedan gitu bentuknya. Villa gua nih, villa kalau mau ke kolam renang harus turun satu level ke bawah gitu. Kalau mau ke ada kayak lapangan luas buat main bola turun satu level kayak gitu lagi. Jadi villa gua pun bukan di level teratas, masih ada level atasnya lagi villa lain kalau nggak salah. Jadi rooftop villa gua tuh rata bisa dipakai, bisa duduk-duduk di atas. Jadi rooftop villa gua itu rata dengan level atasnya. Kebayang nggak? Kebayang lah ya. Level tanah di atasnya. Jadi kami malam-malam tuh lagi nongkrong-nongkrong di atas rame-rame cowok-cowok. Ada cewek-cewek juga. Cowoknya nggak ada. Soalnya cewek waktu itu yang di kelas dikit yang ikut, kayak cuma 5 orang karena yang lain biasa. Zaman SMA nggak diizinin sama orang tuanya buat pergi sama teman-teman. Terus ya udah tuh lagi ngobrol-ngobrol, cerita-cerita serem lah biasa. Nah, jadi di level bawah tuh kan ada pohon-pohon pisang tuh di berderet di level yang bawah, di level bawahnya villa. Gue udah ngeliat tuh di sudut mata tuh. Jadi batang pisang, lu kebayangkan batang pisang kayak gimana. Ada satu batang pisang yang gerak-gerak terus maju kanan kiri kayak kena angin. Tapi kalau kena angin kan paling tau lah lu gerakan kena angin gimana kan. Geraknya tuh halus. Kalau ini kayak maju kanan kiri. Satu batang itu doang, sekelilingnya nggak ada yang gerak. Udah nih kita ngomong. Gue ngeliatnya tapi kayak udah. Sampai ada satu yang buka omongan. Lu pada lihat kan itu batang pohon gerak-gerak sendiri gitu. Ada satu yang buka omongan. Terus kita, iya sih kita lihat sih, cuma pada diem aja emang. Oke lihat ya, oh iya. Sambil pas udah ada yang ngomongin batang pohon itu, semua udah mulai pakai sendal, terus tahu-tahu lari semua. Goblok. Gitulah paling pengalaman horor yang paling seru dan paling gue ingat. Lanjut, Hahola Bang Gilang. Assalamualaikum Bang Gilang. Mau nanya menurut
Lu mungkin gak sih cewek sama cowok bersahabat atau berteman, murni berteman gak ada rasa apa-apa gitu? Gua ada yang temenan cewek sampai sekarang udah eh 10 tahunan lebih, baik-baik aja. Ada beberapa nggak ada apa-apa kok. Begitu. Lanjut. Pengen minta maaf subjeknya. Halo Bang Gilang, moga-moga Bang Gilang dalam keadaan sehat. Amin. Semoga kalian semua juga. Gue cuma mau cerita Bang, biar lega. Soal gue yang pengen minta maaf sama mantan gue yang putus sekitar setahunan lalu. Bukan apa-apa, gue merasa nggak mau ada kemarahan lagi aja antara gue sama dia. Toh dulu kita pernah saling sayang, tapi malah jadi kayak begini. Gue tau emang kesalahan gue bisa dibilang besar banget sama dia. Gue juga berusaha maafin diri gue sendiri setelah sadar sama apa yang udah kejadian. Tapi gue masih belum berani datang buat say hi dan minta maaf. Sama gue mau minta maaf bukan karena kepengen balik lagi. Cuma gue nggak pingin ada kemarahan aja. Gue nggak biasa marahan sama mantan sehabis putus sama dia aja kayaknya yang jadi begini. Gue nggak tahu sebenarnya marahnya dia sama gue saat ini. Tapi dengan melihat apa yang terjadi ketika kejadian putus, gue tahu dia kecewa berat sama gue dan gue nggak enak aja sama dia dan keluarganya. Itu aja sih Bang, udah lumayan lega abis nulis ini. Makasih banyak ya Bang, semoga sukses buat Bang Gilang dan moga-moga sehat terus. Salam. Ya semoga mantannya ini gue sebut aja ya kan nggak ada sini. Fajar, mantannya Fajar bisa memaafkan Fajar. Salah lu apa sih Bang? Lanjut nih, email 19 Januari. Ini sekarang udah 10 menit baru ya. Tapi ini kayak terakhir, gue mau pergi nih beneran nih, mau cabut. Padahal salah gue sih, baru bikin ini mepet-mepet. Ya tapi mau gimana lah emang. Sorry, sibuk ya, ginilah kehidupan orang sibuk. Tai banget. Males nggak dengernya? Nggak ya. Mana tadi? Si Baymax, Cela si Baymax. Halo Bang Gilang, selamat pagi, siang, sore, malam. Di bulan April lalu pernah ngirim email juga, judulnya Si Tampan. Dibacain pas episode adaptasi ceritanya gara-gara ditinggal nikah. Sore ini aku ngirim email lagi dengan cerita ditinggal nikah lagi. Kenalin, nama aku Bunga Bangkai, cewek usia 24 tahun. Kenapa nama lu Bunga Bangkai? Jadi gini Bang, awal bulan Desember 2020 aku diajak teman buat mendaki Gunung Sumbing. Hasil dari pendakian itu, aku dapat beberapa teman baru. Mereka temennya temanku gitu. Ceritanya, sebut saja Baymax, cowok usia 27 tahun. Salah satu orang yang baru aku kenal juga. Dia orangnya baik, ramah, dan cukup perhatian. Malah menurutku terlalu perhatian untuk orang yang baru kenal 2 hari. Di sela-sela waktu kita ngobrol, dia tiba-tiba nunjukin list harapannya. Dia kayak nabung target nikah gitu deh sama isinya. Lah ini orang pede banget nunjukin ginian sama orang baru, pikirku. BTW dia jomblo dan lagi berada di fase ingin nikah karena tuntutan keluarga juga. Di perjalanan pulang dari Sumbing, dia beliin aku makanan sama minuman. Lewat chat WA, dia juga minta dikabarin kalau aku udah sampai rumah. Mulai dari sana kita jadi sering komunikasi, tukar kabar dan lain-lain tiap hari. Aku nyeritain semua silsilah keluarga dia. Dia nyeritain semua silsilah keluarga dia. Adeknya, bapaknya, emaknya, semua deh. Kita pernah jalan sekali ke alam-alam gitu, air terjun, tempat dia healing katanya kalau lagi mumet. Pernah juga dia tiba-tiba chat aku, nikah yuk, gitu masa. Bercanda mungkin ya, nggak tahu deh. Kita kontekan sebulan setengah lebih di setiap harinya, tapi 2 hari kemarin tiba-tiba nggak ada kabar. Oh ya udah, mungkin sibuk kali. Tadi siang dong dia bikin story lagi acara keluarga dan ternyata lagi tunangan. Sorry gue ketawa. Nggak paham lagi, dia bilang mau nikah sebelum puasa tahun ini. Bang, nggak salah kan kalau aku kesel sedih gitu kalau dari awal cuma nganggap ade atau cuma temen yang nggak usah sebaik dan sepertian itu kali. Keburu baper kan jadinya. Oh iya, akhir minggu ini dia bilang mau bayar utang dalam kurung camping dulu bareng aku sebelum nikah katanya. Mending aku ikut apa enggak ya? Pengen tapi aku ikut banget, makin sakit hati. Kadang suka kasihan. Tapi lu ngirim ini 19 Januari, kira-kira jadi nggak kalian camping berdua sebelum dia mau nikah? Hah? Camping berdua di alam liar, udara dingin, tidak ada siapapun yang menghalangi. Hah? Lanjut. Kadang suka kasihan sama diri sendiri, seenggak layak itukah aku buat punya pasangan. 24 tahun aku hidup gak pernah cowok yang nyantol satupun. Seburuk itukah fisikku, gendut, pendek, dekil? Sejelek itukah tingkah lakuku? Maaf ya Bang, jadinya ngeluh di sini. Haha, sorry ya. Sekian aja email ini. Makasih banget udah dibacain Bang. Semoga Bang Gilang selalu dalam keadaan baik-baik aja. Sukses selalu. God bless you. Janganlah kamu menjelek-jelekan diri sendiri kayak gini. Ntar ini jadi beneran lu gak punya pasangan loh karena fisik. Enggak lah. Mending Anda tidak
usah memikirkan kenapa Anda tidak punya pasangan, tidak dapat pasangan, ditinggal nikah 2 kali. Nggak tahu, maksud gue kayak ya udah lu melakukan hal yang menyenangkan buat dirimu dan buat tubuhmu aja udah. Ntar datang sendiri yang gitu-gitu kok. Umurmu berapa sih? 24, masih muda. Slow man. Siapa namanya Bunga Bangke? Udah. Terima kasih banyak sudah mendengarkan episode kali ini yang sudah hilang sebulan. Oke, selalu jaga kesehatan, lakukan apa yang kalian percaya. Ya lancar-lancar semua urusannya. Insya Allah minggu depan gak telat kok ya, doakan aja. Ini akan segera gue upload ya. Bye bye.